أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajrumiyah. Masih melanjutkan tentang dhanna wa akhwatuha. Tayyib, barakallahu fikum. Al-mas'alatu al-khamisah, naam, as-sadisah, al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang ke-6. Idza kana dhanna bimakna ittahama, ini tanpa penulisan hamzah ya, hamzahnya dibuang. Bimakna ittahama, jika dhanna artinya menuduh. Wa ra'a bimakna absara, ra'a artinya melihat. Wa alima bimakna arafa, dan alima artinya mengenal atau mengetahui. Lam tata'adda illa ila maf'ul wahid, maka hanya memiliki satu maf'ul bih. Nahu dhanantu Zaidan bimakna ittahamtuhu. Dhanantu Zaidan artinya aku menuduh Zaid, tak fa'il, Zaidan maf'ul bih. Karena di sini maknanya ittahama ya. Jadi hanya punya satu maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan bimakna absartuhu, aku melihat Zaid, tak fa'il, Zaidan maf'ul bih. Alimtu al-mas'alata bimakna araftuha, aku mengetahui masalah ini, tak fa'il, al-mas'alata maf'ul bih. Jadi perubahan makna pada dhanna, ra'a dan absara dari makna-makna af'alul qulub menjadi makna yang biasa mempengaruhi kebutuhannya terhadap maf'ul bih. Jadi ingat ya, kalau dhanna artinya ittahama, menuduh, ra'a artinya absara, melihat, alima artinya arafa, mengenal atau mengetahui, maka hanya punya satu maf'ul bih dan tidak termasuk dalam bab dhanna wa akhwatuha. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ya dilihat kalam yang kita baca ya. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah, af'alu tasyir kathirah. Af'alu tasyir itu banyak lafadznya. Af'alu tasyir bagian yang kedua dalam dhanna wa akhwatuha ya.
seperti yang telah kita ketahui bahwa dhanna wa akhwatuha terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok af'alul qulub, yaitu kelompok fi'il yang artinya terkait dengan perbuatan hati, dan yang kedua kelompok af'alu tasyir atau af'alu tahwil, kelompok fi'il yang mengandung makna perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berubah menjadi, ya, atau menjadikan. Ini ternyata lafadznya banyak. Minha, diantaranya awalan ja'ala, nahu qawlihi ta'ala faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalannya berubah menjadi debu yang berterbangan. Dhamir hak maf'ul bi yang pertama, mantura, haba'an mansura maf'ul bi yang kedua. Sanian radda, nahwu qawlihi ta'ala, wawunya dibuang itu, nahnu wa qawlihi ta'ala, itu wawunya itu dibuang, ya, nahwu qawlihi ta'ala yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka berusaha memurtadkan kalian atau menjadikan kalian setelah keimanan kalian menjadi orang-orang kafir. Dhamir kum atau kaf maf'ul bi yang pertama, kuffaron maf'ul bi yang kedua. Salisan taraka, nahwu qouli ta'ala wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'din, kami biarkan sebagian mereka pada hari itu yamuju fi ba'din, na'am, satu sama lain saling mempengaruhi, ya, saling mengganggu. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'd. Tarakna fa'il, ba'dahum maf'ul bi yang pertama, yamuju fi ba'din, ini mahal nasab maf'ul bi yang kedua, ya. Rabi'an ittakhadha, nahwu qawlihi ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalilan, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, Khalil. Lafzul jalal Allah fa'il, Ibrahima maf'ul bi yang pertama, Khalilan maf'ul bi yang kedua. Khamisan takhidha, nahwu tahidtu Sa'dan sadiqan, aku menjadikan Sa'ad sebagai teman. Tak fa'il, Sa'dan maf'ul bi pertama, sadiqan maf'ul bi yang kedua. Sadisan sayyara, nahwu sayyartu tina khazafan, itu za bukan dal, ya.
khazafan ya. Khazaf itu bisa diartikan keramik, bisa porselin ya. Tapi artinya aku merubah tanah, lihat khazafan menjadi porselin atau keramik, pakai za ya, bukan dal. Tak fa'il, atina maf'ul bi yang pertama, khazafan maf'ul bi yang kedua. Sabian wahaba lahu wahabani Allah fida'ak, Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ya mutakallim maf'ul bi yang pertama, fida'ak maf'ul bi yang kedua. Ini contoh-contoh af'alu tasir yang termasuk dhanna wa akhwatuha ya, memiliki dua maf'ul bih. Al-mas'alatu athamina, af'alu tasir tutasarrafu tasarrufan ta'aman ada wahaba fa innaha mulazimatun li sighatil mabi. Af'alu tasir itu bisa ditasrif secara sempurna, bisa didatangkan fi'il madhinya, bisa didatangkan fi'il mudhari'nya, bisa didatangkan fi'il amarnya dan yang lainnya, kecuali wahaba. Wahaba ini selalu berbentuk fi'il madhi. Naam. Al-mas'alatu at-tasi'ah, kullu mastuqqa min af'ali tasyiri ya'malu amala ma biha. Setiap pecahan kalimat dari af'alu tasyir bisa beramal seperti fi'il madhinya. Artinya af'alu tasyir tidak hanya beramal ketika fi'il madhi saja, fi'il mudhari atau bentuk fi'il yang lain naam bisa beramal menasabkan mubtada khabar sebagai maf'ul bihnya. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10, yang paling penting ya, paling susah, tolong dipahami baik-baik. Dhanna wa akhwatuha laha thalathatu ahkamin. Dhanna wa akhwatuha itu memiliki 3 aturan. Al-awwal al-i'mal wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. Kurang ya itu, fil jami'i ada ya-nya. Yang pertama beramal, menasabkan mubtada khabar sebagai dua maf'ul bihnya. Ini hukum asal dhanna wa akhwatuha. Ini berlaku untuk semua anggota dhanna wa akhwatuha. Itu hukum asalnya i'mal, beramal, menasabkan mubtada khabar sebagai dua maf'ul bihnya. Ats-tsani al-ilgha'u wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Hukum yang kedua ilgha, istilahnya itu ilgha, batal amalnya baik secara lafaz maupun secara mahal, kedudukan. Kenapa? Li dha'fil amili bitawassutihi au ta'akhurihi, karena amil itu lemah
dengan sebab berada di tengah antara mubtada khobar atau diakhirkan dari susunan mubtada khobar, sehingga lemah, tidak mampu merubah i'rab mubtada khobar. Nahwu Zaidun dzanantu qaimun. Zaid mubtada, qaimun khobar. Nah, dzanantu ada di tengah, dicepit oleh mubtada khobar sehingga enggak mampu berbuat apa-apa, ya lemah. Akhirnya ilgha, enggak beramal. Zaidun qaimun dzanantu. Zaid mubtada, qaimun khobar. Dzanantu diakhirkan, lemah. Wa huwa jaizun la wajib. Namun hukum ilgha ini sifatnya boleh, tidak wajib. Artinya seandainya amil tadi itu ada di tengah antara mubtada khobar atau diakhirkan dari mubtada khobar, masih boleh beramal. Masih boleh apa ini? Beramal. Jadi boleh Zaidan dzanantu qaiman. Zaidan qaiman dzanantu boleh. Tapi lemah, ya. Nah, sehingga kadang beramal, kadang tidak. Jadi ilgha terjadi ketika amil lemah karena posisinya di tengah antara mubtada khobar atau diakhirkan dari mubtada khobar. Namun sifatnya apa ini? Jaiz, tidak wajib. Artinya saat itu walaupun lemah masih diperbolehkan apa ini? Beramal. Wa ilghaul mutaakhkhari aqwa min i'malihi. Amil yang diakhirkan lebih kuat ilgha daripada i'mal. Zaidun qaimun dzanantu, ini lebih bagus daripada i'mal Zaidan qaiman dzanantu. Wal mutawassitu bil aksi, sedangkan ambil yang ada di tengah antara mubtada khobar sebaliknya itu lebih kuat i'mal daripada ilgha. Di Zaidan dzanantu qaiman itu lebih bagus daripada Zaidun dzanantu qaimun. Wala yajuzu ilghaul amil al mutaqaddami, tidak boleh ilgha pada amil yang mendahului mubtada khobar. Nahwu dzanantu Zaidan qaiman, dzanantu mendahului mubtada khobar, maka harus i'mal, tidak boleh ilgha. Zaidan maf'ul bi pertama, qaiman maf'ul bi yang kedua. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan pendapat ahli nahwu Kufah. Berarti orang-orang Kufah, ahli nahwu Kufah berpendapat bahwasanya ambil yang mendahului mubtada khobar itu boleh juga ilgha. Boleh dzanantu Zaidun qaimun, ya. Tapi pendapat mereka ini dhaif, dikarenakan hukum asal dhanna mampu merubah mubtada khobar menjadi dua maf'ul bihnya. Kalau tidak ada yang melemahkan amalnya, maka dia hukum asalnya apa ini? I'mal. Taib. Atsalis at-ta'liq wa huwa ibtalul amali lafdhan la mahallan. Nah, ini yang susah ini. Yang ketiga taklik. Taklik itu ialah amalnya batal secara lafaz. Amalnya batal secara
lafad. Tapi tidak secara mahal kedudukan. Salafat tidak ada yang dinasab, tapi secara mahal nasab. Nah, ya. Baik. Lima ji'i malahu sadrul kalami ba'dahu. Hukum taklik ini terjadi karena setelah dhanna wa akhwatuha ada lafaz-lafaz yang biasa di permulaan kalam. Di setelah dhanna wa akhwatuha itu ada lafaz-lafaz yang biasa di permulaan kalam. Ini yang menyebabkan dhanna wa akhwatuha taklik. Secara lafaz tidak mampu merubah dohir mubtada khobar menjadi nasab, ya, tapi secara mahal dianggap nasab menjadi maf'ul bihnya. Wahwa lafaz yang biasa di permulaan kalam yang terletak setelah dhanna yang menyebabkan dhanna wa akhwatuha ta'liq sebagai berikut. Lamul ibtida, itu berupa lamul ibtida. Nahwu dhanantu la zaidun qaimun. La zaidun, lamnya di fathah, ya. Aku menyangka Zaid berdiri. Dhanantu tak fa'il. Nah, setelah itu kok ada lamul ibtida, maka taklik. Dhannah tidak mampu menasabkan Zaidun dan qaimun. Tapi secara mahal la Zaidun qaimun mahal nasab menjadi maf'ul bih dhannah. Sadda masaddal maf'ulain. Satu maf'ul bih mewakili dua maf'ul bih, gitu, ya. Nah, kan asalnya punya dua maf'ul bih. Berhubung taklik maka mahal nasab menjadi maf'ul bih. Sadda masaddal maf'ulain, itu mewakili dua maf'ul bih. Paham ini, ya? Ditaklik berarti batal amalnya dhannah secara lafaz tapi tidak secara mahal kedudukan. Secara lafaz tidak mampu menasabkan secara dohir mubtada khobar, tapi secara kedudukan dianggap sebagai maf'ul bih, ya, nasab, mahal nasab sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya cuma satu. Sadda masaddal maf'ulain, mewakili dua maf'ul bih. Nah, yang kedua ma'an nafiyah. Setelah dhanna wa akhwatuha ada ma nafiyah. Kaqaulihi ta'ala laqad alimta ma haula'i yantikun. Sungguh engkau mengetahui berhala-berhala itu tidak bisa bicara. Perhatikan, setelah alimta, alimah termasuk dhanna wa akhwatuha, ya, tak fa'il. Nah, ada ma nafiyah, maka taklik. Secara lafaz dia enggak mampu menasabkan isim setelahnya, tapi secara mahal dianggap mahal nasab menjadi maf'ul bih. Sadda masaddal maf'ulain. Jadi ma haula yantikun itu mubtada khobar, mahal nasab maf'ulun bih. Sadda masaddal maf'ulain menjadi maf'ul bih yang mewakili dua maf'ul bihnya. Alima, ya. Nah, mengapa? Karena taklik. Mengapa kau taklik? Setelah alima ada ma an-nafiyah. Ma nafiyah ini lafaz yang biasa di permulaan kalam.
Yang ketiga la an-nafiyah, adalah an-nafiyah setelah dhanna wa akhwatuha. Nahu alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Alimtu itu termasuk saudaranya dhanna. Pak fa'il adalah nafiyah berarti taklik, zaidun qaim mubtada khobar, mahal nasab maf'ulun bih, sadda masaddal maf'ulain. Maf'ul bih yang mewakili dua maf'ul bihnya dhanna. Nah, yang keempat in an-nafiyah, ada in nafi. In nafi artinya tidak ya. Nahu alimtu in zaidun qaim, aku meyakini Zaid berdiri, Zaid itu tidak berdiri. Zaidun mubtada qaimun khobar, mahal nasab maf'ulun bi, sadda masadal maf'ulain. Karena taklik. Kenapa kok taklik? Setelah alimah ada in an-nafiyah. Yang kelima hamzatul istifham. Nah, setelah dhanna wa akhwatuha ada hamzah istifham. Nahu alimtu azaidun qaim am amr. Aku yakin apakah Zaid itu berdiri ataukah amr. Zaidun mubtada qaimun khobar, mahal nasab maf'ulun bih, saddal masadal maf'ulain. Karena taklik ya. Yang keenam wa kaunu ahadil maf'ulain isma istifham. Sebab yang keenam ini adalah sebab khusus ya. Salah satu dari maf'ul bihnya berupa isim istifham, maka ya taklik. Alimtu ayyuhum, jangan ayyahum, ayyuhum abuka, aku yakin siapa dari mereka itu adalah bapakmu ya. Di antara mereka itu ada yang bapakmu. Ayyuhum mubtada abuka khobar, taklik. Jadi seandainya tidak taklik, ayun itu jadi maf'ul bih ya, berupa isim istifham. Berhubung taklik maka ayun jadi mubtada abuka khobar, mahal nasab maf'ulun bih, sadda masadal maf'ulain ya. Alasannya taklik. Kenapa kau taklik? Karena salah satu dari maf'ul bihnya itu berupa isim istifham. Fatakliku wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqati. Taklik itu wajib jika salah satu dari penyebab takliknya dijumpai. Jadi kalau setelah dhanna wa akhwatuha ada lafaz-lafaz yang biasa di permulaan kalam yang berupa lam ibtida atau manafiyah atau lanafiyah atau innafiyah atau salah satu dari maf'ul bihnya itu istifham, maka wajib taklik. Nah, enggak boleh i'mal, enggak boleh ilgha, tapi taklik. Paham ya? Nah, kalau tadi yang ilgha hukumnya jaiz, enggak wajib. Kalau yang taklik hukumnya wajib. Kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan taklik. Al-mas'alatu al-hadiyata as-sah. Masalah yang ke-11. Wala yadkhulu ta'liku walal ilgha'u fi syai'in min af'ali tasyir wala fi qalbi jamid.
wala fi qalbi ya jamid wa huwa ithnani hab wa ta'allam fa innahuma mulazimani sighatal amri. Naam. Taklik dan ilgha tidak masuk pada af'alu tasyir. Berarti af'alu tasyir hanya menerapkan satu hukum. Apa itu? Ikmal, semuanya beramal. Tidak pernah terjadi taklik, tidak pernah terjadi ilgha. Nah, itu wa akhwatuha itu kan ada dua kelompok ya, af'alul qulub sama af'alut tasyir. Nah, af'alut tasyir ini hanya ikmal, tidak pernah taklik, tidak pernah ilgha. Demikian pula hab dan ta'allam dari af'alul qulub juga ikmal terus, enggak pernah taklik, enggak pernah ilgha. Hab dan ta'allam selalu berbentuk fi'il amr. Wa ma adahuma min af'alil bab bitasarrafu ya'ti minal mudhari wal amr wa ghairuhuma illa wahaba min af'ali tasyir fa innahu mulazimatul sighatil madhi. Selain hab dan ta'allam bisa ditasrif, bisa fi'il mudhari'nya, bisa fi'il amarnya, bisa yang lain. Kecuali wahaba, anggota af'alu tasyir selalu berbentuk madhi. Nah, jadi kalau kita simpulkan anggota dhanna wa akhwatuha yang jamid, yakni tidak bisa ditasrif kesana kemari, ada tiga. Yang pertama hab dan ta'allam selalu satu dua ya, hab dan ta'allam selalu berbentuk fi'il amr. Yang ketiga ialah wahaba, selalu berbentuk fi'il madhi. Walitasarifihinna ma lahunna mimma taqaddama min al-ahkam wa taqaddamat ba'du amthilati dzalik. Tasrifan dona wa akhwatuha semuanya berlaku aturan yang sama. Artinya aturan ikmal, ilgha, taklik ini berlaku baik dia berbentuk fi'il madhi atau tasrifan yang lain. Dan sudah lewat sebagian contohnya. Baik, al-mas'alatu tsaniyata asyrah, masalah yang ke-12. Wa'adda sahibu al-ajurmiyah min hadil af'al al-nasiba lil mubtada wal khabar sami'tu tabi'an lil akhfas wa mawafaqahu wa la budda yakuna maf'uluha atsani jumlatan mimma yusma'. Penyusun matan al-ajurmiyah siapa itu? Ibnu Ajurum. Beliau menganggap termasuk fi'il yang menasabkan mubtada khabar ialah fi'il sami'tu. Sami'tu, aku mendengar ya. Beliau mengikuti pendapat Al-Akhfash dan yang sesuai dengan beliau. Syaratnya maf'ul bi yang kedua berupa jumlah dari lafadz yang bisa didengar artinya. Lafadz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Nah, bicara, bisa nggak didengar pembicaraan? Bisa. Menangis, bisa. Khutbah, bisa. Ya. Nah, memanggil, bisa. Ya. Nah, sami'tu Zaidan yaqulu kada. Aku mendengar Zaid berkata seperti ini. Tak fa'il Zaidan maf'ul bi yang pertama, yaqulu kada jumlah mahal nasab menjadi maf'ul bi yang kedua. Ini sami'tu ya. Nah, lafadznya berupa yaqulu. Yaqulu itu perkata. Perkataan itu bisa apa ini? Bisa didengar ya. Nah, maka dengan syarat seperti ini Ibnu Ajurum yang mengikuti Al-Akhfash berpendapat bahwa sami itu termasuk saudaranya donna. Ya, cuma ada syaratnya tadi itu maf'ul bi yang kedua berupa jumlah
dengan lafaz sesuatu yang mengandung makna yang bisa didengar. Wa qauluhu ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum, kami mendengar pemuda yang biasa mereka sebut-sebut, itu Nabi Ibrahim ya. Sami'na nafa'il, fatan maf'ul bi yang pertama, yadhkuruhum jumlah mahal nasab maf'ul bi yang kedua. Yadhkur menyebut, menyebut sesuatu berarti kita bisa mendengar apa yang dia sebut ya kan. Nah, maka dengan syarat ini yadhkuruhum dianggap mahal nasab menjadi maf'ul bi yang kedua dari sami'na. Wa madhabul jumhuri annaha fi'lun muta'addin ila wahid, tapi menurut pendapat jumhur ahli nahwu, sami'tu itu hanya membutuhkan satu maf'ul bi saja, enggak termasuk dhanna wa akhwatuha. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awal fal jumlah allati ba'dahu khal, jika maf'ul bi-nya itu ma'rifat seperti contoh ayat yang pertama, seperti contoh yang pertama, sami'tu Zaidan yaqul, seperti contoh yang pertama, fal jumlah allati ba'dahu khal, maka jumlah setelahnya khal, yaqulu kada mahal nasab khal, karena maf'ul bi-nya berupa Zaidan ma'rifat. Sami'tu hanya punya satu maf'ul bi. Wa in kana nakiratan, kalau maf'ul bi-nya berbentuk nakirah kama fil ayah, seperti dalam ayat sami'na fatan fal jumlah sifatun, maka jumlah setelahnya menjadi na'at, yadhkuruhum ya mahal nasab na'at. Baik, wa hadha huwa rajih, pendapat jumhur ulama inilah yang kuat. Sami'tu tidak termasuk dhanna wa akhwatuha dan hanya membutuhkan satu maf'ul bih saja. Adapun jumlah setelah maf'ul bih itu tergantung maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bihnya berbentuk ma'rifat, maka jumlah setelahnya menjadi apa? Hal, mahal nasab menjadi hal. Kalau maf'ul bihnya berbentuk nakirah, maka jumlah setelahnya mahal nasab menjadi apa ini? Na'at ya. Na'am, wallahu ta'ala a'lam. Ustadz, ulangannya hari apa? Belum ya, nanti pekan selanjutnya kok ya. Nah, pekan ini enggak ya, pekan berikutnya ya. Oh, nanti insyaallah. Materinya apa? Dhanna wa akhwatuha. Sampai situ ya. Awal bab dhanna sampai tadi itu. Apakah seperti ini tidak beramal seperti laisa donantu in zaidun qaim? Enggak ya, ini bukan yang beramal seperti laisa ya, in nafiyah biasa. Tapi apakah i'lam itu sendiri membutuhkan dua maf'ul bih atau satu maf'ul bih? Bukan fi'il ta'allam. Ta'allam itu yang membutuhkan dua maf'ul bih. Maknanya i'lam ini kalau dibawa ke pengertian beramal punya dua maf'ul bih, itu fi'il amarnya alima, enggak masalah ya. Nah, berarti i'lam di sini itu kalau fi'il amarnya alima yang termasuk dhanna wa akhwatuha bisa memiliki dua maf'ul bih. Sementara ta'allam sendiri itu maknanya seperti itu ya, sehingga ta'allam yang punya dua maf'ul bih.
ya. Kita alam punya dua maf'ul bih, maknanya sama dengan i'lam. I'lam selaku maknanya ta'alam, kalau termasuk fi'il amr dari alima yang termasuk anggotanya dhanna wa akhwatuha, ya punya dua maf'ul bih juga ya, walaupun berbentuk fi'il amr. Nah, taib, mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, banyak-banyak merjaah ya. Nah, dhanna wa akhwatuha di merjaah mulai sekarang, nanti imtihannya pekan yang akan datang ya, akan saya umumkan insyaallah hari Sabtunya. Saya umumkan kapannya, berarti hari Sabtu belum imtihan ya. Nah, taib, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.